ilmu itu berkembang di masa-masa yang akan datang. Nah, dari sudut pandang Islam sendiri bagaimana, Bib? Bahwa ilmu itu ada batasannya. Apakah ilmu itu juga bakal mengadopsi atau berkembang sampai dengan ilmu modern atau seperti apa? Dan mengapa kok kalau Islam ini seolah-olah diasosiasikan sebagai penjaga ilmu, tapi kok tidak benar-benar menjaga gitu loh. Nah, ini seperti apa nih, Bib? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya ya, Ibana Charlie, Jelani sebagai tuan rumah, sahabat-sahabat Habibana Rogiul Syam yang tentu pandangan-pandangannya itu selalu ditunggu-tunggu oleh teman-teman di Zen ya. Dan juga dengan Habibana Haikal ya, yang selalu aktif terus di TikTok dan juga Facebook serta YouTube-nya. Dan teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen untuk channelnya Habibana Haikal dan juga Habibana Rogi ya. Kalau Habibana Papa Zara itu jangan, nggak usah perlu. Nah, banyak. Oke, sebelum saya mulai nih ya. Saya akan sedikit komentar ini kepada Habibana Charlie ya. Jadi Habibana Charlie itu tidak mencerminkan kelak seorang Nahdliyin ya. Sehingga saya curiga jangan-jangan beliau ini adalah penyusup dari Balawi atau FPI ya. Kenapa? Karena beliau ini memanggil seorang tokoh yang ulama tertinggi di Nahdlatul Ulama dengan sebutan Rois Awam, dan itu suhu adab ya. Gak boleh. Subhanallah ya. Gak boleh. Sehingga antum itu harus memanggilnya sesuai dengan ini, sesuai dengan gelarnya gitu. Kalau KH ya Kiai Haji, jangan Kiai Habib. Kalau memang gelarnya itu Rois Am ya Rois Am, jangan Rois Awam, jangan, nggak boleh itu ya. Sehingga ya itu kritik yang ingin saya utarakan saat saya menyimak bagaimana narasi yang disampaikan oleh Habibana Charlie ya. Sebelum dimulai, ini suara saya aman ya teman-teman semuanya di bawah di aman. Alhamdulillah ya, subhanallah. Jadi alhamdulillah tadi menyikapi atau menjawab jawabannya pertanyaannya Habibana Charlie ya. Bagaimana pandangan saya tentang ilmu? Seolah-olah Islam ini tidak apa istilahnya ya, tidak menggunakan keilmuannya. Apakah memang apa yang disampaikan melalui ucapannya Habib itu menunjukkan akan kualitas keilmuannya atau bagaimana? Nah, kurang lebih begitu yang saya ini, Beb ya. Bismillah. Jadi begini loh. Kalaulah seperti yang disampaikan oleh Habib itu, yang ceramah itu namanya Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bilpegi. Jadi beliau ini adalah seorang putra dari Al-Wali Al-Kutub, Sahib Malang. Tuh, itu satu. Kemudian yang kedua itu 7 juta hadis. Oh ya, Al-Wali Al-Kutub, Al-Muhaddis, imam segala macam lah, luar biasa pokoknya. Kemudian yang berikutnya itu tentu saat ini dari kalangan Balawi itu apa ya, perlu untuk mendekati kalangan kiai-kiai yang statusnya itu adalah mugibin. Sehingga meskipun statusnya itu bukanlah seorang ulama yang tertinggi di NU, ya maka untuk pencitraan ya dan juga untuk melegitimasi apa yang diinginkan oleh dirinya dalam rangka melegitimasi nasabnya, ya sehingga dia itu dengan berat hati mungkin menganggap bahwa Kiai Haji Miftahul Ahyar itu adalah ulama NU yang paling tinggi. Sementara menurut saya ya nggak seperti itu juga, karena kalau dibandingkan dengan misalkan Kiai Haji Ma'ruf Amin, Kiai Haji Said Akil Sirot, itu jauh. Karena kalau Kiai Haji Ma'ruf Amin itu mencetak karya-karya atau melahirkan karya-karya yang banyak, yang kemanfaatannya kepada umat Islam itu jelas. Begitu juga dengan Kiai Haji Said Akil Sirot, Kiai Haji Ma'ruf Amin itu sama. Nah, sementara hal ini tidak kita temukan di Kiai Haji Miftahul Ahyar. Nah, kemudian tadi mengenai fatwa. Jadi apakah yang disampaikan oleh Kiai Haji Miftahul Ahyar itu adalah fatwa
Sementara fatwa itu adalah ini definisinya itu bayanul hukmi syar'i limas'alatin ma bina'an ala su'alin yuwajjihuhu syakhsun aw majmu'atun ila syakhsin mu'ahalin lil ilmi biddin istidlalan bil adillati syar'i. Jadi yang namanya fatwa itu adalah penjelasan mengenai hukum syariat terhadap suatu permasalahan yang atas suatu permasalahan atau pertanyaan yang diajukan oleh seseorang. Nah, hukum syariat, misalkan kita ingin membongkar apakah yang disampaikan oleh siapa Kiai Haji Miftahul Ahyar melalui Sang Habib dilarang. Dilarang itu kan sama dengan haram, tidak boleh. Artinya apa? Di saat seseorang itu melanggarnya, maka dia akan mendapatkan dosa. Dan ketika melaksanakannya, maka dia akan mendapatkan pahala. Nah, cuman yang kita pertanyakan begini. Jadi apakah apa yang disampaikan oleh Habib dengan mengatasnamakan Roh Islam itu berdasarkan atas dalil? Jangan-jangan itu atas dasar kepentingan gitu. Bukan berdasarkan atas dalil, bukan berdasarkan argumentasi, atau karena posisi yang memang sudah terpojok. Sehingga ya dia mengeluarkan statement tersebut atau yang diatasnamakan sebagai sebuah fatwa. Nah, lalu terkait dengan keilmuan, banyak ayat Al-Quran, hadis Nabi, dan seterusnya, dan itu pun juga sudah diulas secara tuntas oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari dalam Adabul Alim Al-Muta'alim, ya, Adabul Alim Al-Muta'alim. Sudah begitu banyak yang diantaranya itu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, kemudian dalam ayat yang lain wama utitum minal ilmi illa qalila, wama utitum minal ilmi illa qalila, dan seterusnya lah. Artinya apa? Di sini wama utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian itu diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit. Sehingga di saat kita ini diberi ilmu yang sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala, ya harusnya kita menimba, menambah, mengejar apa yang tidak ketahui supaya kebodohan yang ada dalam diri kita ini atau kekurangan keilmuan yang ada dalam diri kita ini itu bisa berkurang. Artinya kebodohan kita itu sedikit berkurang gitu. Sehingga nggak bisa kita itu menggunakan kaidah husnudzon. Pokoknya nasabah alawi sambung ke Rasulullah. Oh, nggak bisa. Justru narasi-narasi seperti itu menunjukkan bahwa dirinya kurang berilmu, tidak berilmu malah. Kenapa? Ya, bagaimana dia bisa dikatakan sebagai seorang yang berilmu? Sementara saat ini Allah Ta'ala itu sudah membukakan segala macam informasi, segala macam ilmu pengetahuan dan mengaksesnya itu dengan mudah. Makanya kenapa sampai Al-Imam Taqiyuddin As-Subki dalam sebuah kitabnya itu mengatakan bahwa di zaman ini salah satu ulama yang hidup pada abad ke-8 Hijriyah loh. Seandainya ada seseorang yang saat ini hidup, kemudian dia mempelajari segala macam ilmu pengetahuan yang sudah dibukukan oleh ulama-ulama di abad-abad yang sebelumnya, maka dia layak, pantas, dan memiliki potensi untuk beristihad atau untuk menjadi seorang mujtahid mutlak begitu. Nah, ini di abad ke-8 Hijriyah. Artinya kurang lebih 700 sampai 800 tahun yang lalu. Nah, di tahun-tahun segitu banyak ilmu-ilmu, misalkan dalam ilmu fikih banyak, dalam ilmu tafsir begitu banyak ulama yang mengkodifikasikan ilmu-ilmu yang sebelumnya tidak pernah tertulis, tidak pernah dibukukan, tidak pernah dikodifikasikan. Belum hadis, belum tafsir, usul fikih, qawaid fikih. Kemudian ilmu iktisad, ilmu alat segala macam, nahwu, lughah dengan berbagai macam bagiannya ya. Nah, apalagi sekarang. Artinya untuk mendapatkan pengetahuan, nah itu lebih sangat mudah daripada 700-800 tahun yang lalu. Nah, sehingga di sini di saat sikap yang kita dapati dari pemimpin-pemimpin di PBNU ya, entah itu ketum, entah itu Roh Islam. Nah, ini kenapa beliau-beliau ini malah menghindari pengetahuan, menghindari keilmuan. Seharusnya kalau memang Nahdlatul Ulama sebagai sebuah gerakan kebangkitan dari para ulama, harusnya mengembangkan keilmuan dong. Tidak merasa cukup dengan husnudzon, atau mungkin ada satu kepentingan di situ, sehingga keilmuan
yang seharusnya bisa dikejar, yang seharusnya bisa digapai, itu malah ditinggalkan. Nah, sehingga di sini sikap yang seperti itu saya rasa adalah sikap yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan atau nahbah lah, nahdlatul ulama itu sendiri. Sehingga ya nanti pada waktunya masyarakat itu sadar, para nahdliyin itu pun juga sadar bahwa betapa yang didapati dari para pemimpin-pemimpin PBNU pada hari ini atau pada periode ini itu jauh dari kata ilmu pengetahuan yang atau dengan kata lain takut dengan kebenaran, takut dengan pengetahuan, dan lebih takut dengan atau lebih takut kepada kepentingan yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Nah, mungkin ada satu hal yang sedikit menggelitik. Jadi kalau boleh saya mengkritisi ya, tentu boleh-boleh saja ya. Kalau boleh saya mengkritisi Rois Am. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan selama ini yang dilakukan oleh Habibana Charlie, Habibana Rogi, Habibana Haikal itu tidak melulu soal nasab. Tapi ini adalah berkaitan dengan kebangsaan, berkaitan dengan keumatan, berkaitan dengan generasi-generasi yang akan melanjutkan dan meneruskan perjuangan kita ke depan, anak cucu kita. Nah, kemarin saya baru mendapatkan sebuah kesimpulan ya, saat saya membaca sebuah buku Majmu' Kalam Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Saqaf ya, yang disebut dengan Shahid Gresik. Jadi Shahid Gresik itu ternyata bukan yang kita pahami selama ini, Beb. Shahid Gresik itu kan pemilik Gresik, kalau makna letterleknya ya, atau makna literalnya. Ternyata Shahid Gresik itu bermakna sunan. Sebagaimana Sunan Ampel disebut Shahid Ampel, Sunan Giri disebut sebagai Shahid Giri, Sunan Bonang disebut sebagai Shahid Bonang, Sunan Kudus disebut sebagai Shahid Kudus. Nah, sehingga dalam buku ini Majmu' Kalam Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqaf Shahid Gresik itu alias Sunan Gresik. Nah, sehingga di sini ada penggeseran makna, ada penggeseran tokoh dan penggeseran sejarah di Nusantara, yang diantaranya itu adalah Sunan Gresik ya, atau Maulana Malik Ibrahim, yang seharusnya beliau ini harus lebih diangkat, dijunjung, sejarahnya lebih diperluas lagi. Jangan kayak kemarin ngomongnya Mahol Gresik, tetapi yang diholi itu adalah sosok yang hidup pada atau meninggal pada abad ke-20, dan dia memiliki kedekatan dengan Habib yang ada di Kuitang yang mendapatkan 3 bintang salib singa. Nah, sehingga ini ada apa gitu. Jadi apakah selama ini Sunan Tarim itu namanya? Siapa, Beb? Sunan Tarim itu namanya. Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, sehingga disinilah sisi bahayanya yang selalu saya suarakan, selalu Habib Rogi suarakan, selalu Habib Haikal suarakan, selalu Habib Anacali suarakan, bahwa inilah bahayanya. Ya, karena memang penjajahan itu jangan dianggap sebagai bentuknya ya, bentuk penjajahan itu jangan kita gambarkan bahwa penjajahan itu harus perang seperti di saat Mataram itu melawan Belanda, atau Banten Sultan Ageng Tirtayasa melawan Belanda, nggak seperti itu. Tetapi yang lebih parah lagi, yang namanya penjajahan itu adalah di saat mental dari suatu masyarakat, dari suatu kelompok, dari suatu bangsa itu sudah ditundukkan oleh kelompok tertentu, kelompok pendatang khususnya. Nah, sehingga sekarang ini, di mana dari kalangan orang-orang pribumi, orang-orang Nusantara, di saat sejarah mereka itu dibelokkan, mereka menganggap itu nggak apa-apa. Di saat Sunan Wali Songo, para Wali Songo itu disebut sebagai para habaib, itu nggak apa-apa, nggak masalah bagi mereka. Di saat Nusantara disebut sebagai Jawa Bintu Tarim, itu nggak masalah bagi mereka. Kemudian di saat Nusantara itu dikatakan sebagai milik Aulia Tarim, itu disebutkan oleh mereka dianggap nggak apa-apa. Nah, ini yang bermasalah itu adalah mentalnya, Beb. Sehingga di saat mereka ini sudah menganggap dirinya itu rendah, dirinya hina, tradisinya rendah, dihinakan, direndahkan, itu nggak masalah bagi mereka, maka disitulah letak dari orang yang sebenar-benarnya terjajah, orang yang sebenar-benarnya memiliki mental yang budak, mental inlander. Makanya kenapa pada hari ini, pada malam ini saya menggunakan ini, Beb.
Saya menggunakan batik ini. Batik saya ini sudah lama sebenarnya, Beb. Ini rada pamer batiknya nih, Beb. Kemudian juga menggunakan ini ikat ya atau apa namanya Belangkon. belangkon. Ini sengaja biar apa? Biar saya ini Nusantara loh. Saya ini nggak malu untuk menggunakan batik, untuk menggunakan belangkon. Kemudian meskipun di hari-hari atau di tahun-tahun sebelumnya itu ini dianggap sebagai pakaian orang Hindu. Meskipun ini dianggap sebagai pakaian orang-orang apa namanya penyembah pohon, penyembah batu. Saya nggak peduli itu, Beb. Kenapa? Karena saya merasa bangga. Saya cinta terhadap tanah air saya, tradisi saya, budaya saya, dan pakaian yang dimiliki oleh orang-orang Nusantara, bangsa Nusantara. Mungkin itu dulu, Beb. Nanti bisa disambung lagi. Mangga, silahkan. Oke, berarti kita melihat sekarang ini kan Balawi ini kan saking kepepet ya, artinya berlindung di balik PBNU, artinya di PBNU ini sekarang posisinya melindungi dan berlindung. Kalau Islam melindungi Balawi, ya Balawi berlindung di balik NU. Dan ini memang sudah kita bisa baca. Karena nanti hasil akhirnya nanti generasi ke depan ini yang bahaya teman-teman ya. Jadi kita berempat ini, Gus Rocky, Gus Haikal, Ajis itu bukan menyebar sebuah kebencian, bukan. Yang kita kritik itu kan sebuah narasi. Ya, kalau kita menghormati orangnya tentu kita menghormati orangnya, tapi narasi ini yang berbahaya bagi bangsa dan negara. Bahaya bagi umat Islam juga kalau misalkan khurafat itu dibiarkan, nggak ada fatwa dari MUI terkait khurafat, nggak ada tindakan juga dari pemerintah terkait sejarah dibelokkan. Nah, bagaimana generasi kita? Saya nggak tahu apakah Gen Z ini mengenal Habib atau enggak, saya belum tahu juga. Artinya anak-anak kita ini nanti yang sekarang masih SMP itu mengenal Habib atau enggak? Atau memang justru generasi X yang terakhir itu yang mengenal Habib? Nah, artinya narasi kita ini kita selalu narasikan di sosial media itu terkait edukasi supaya tidak ada generasi mendatang itu terpengaruh, terhegemoni dari Balawi yang selalu menggunakan nasab, yang selalu mengunggulkan klannya, paling istimewa, paling privilege, paling mulia dan seterusnya. Bahkan khurafat-khurafatnya pun juga itu berbahaya bagi akidah kita.